Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa amala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lisa Juliandini. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan ujian tengah semester ganjil dengan mata kuliah Islamic Marketing Management dan dosen pembimbing Adi Mursalin SE ME CPH ECM. Bagian A. Yang pertama, berapa kali Anda menghadiri kuliah melalui Zoom? Kenapa Anda menghadiri kuliah tersebut? Saya menghadiri Zoom 3 kali karena memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk mendapatkan ilmu dan untuk menambah wawasan ilmu Islami Marketing dan Manajemen. Yang kedua, apakah Anda membaca RPS Islamic Marketing yang telah dibagikan di grup WA? Jika ya, jelaskan secara singkat isi RPS tersebut. Saya juga telah membaca RPS Islamic Marketing yang telah diberikan oleh Bapak Adi pada grup WA. RPS itu berisi tentang penjelasan materi apa yang akan dibahas selama 1 semester di ruang Zoom. Selain itu juga berisi penjelasan tata cara penilaian dilakukan oleh dosen dan juga berisi tentang penjelasan mengenai tugas yang diberikan. Yang ketiga, apakah Anda melakukan video rekor materi perkuliahan? Sebutkan dan jelaskan materi-materi yang sudah Anda video rekorkan. Saya sudah melakukan video rekor 5. Pertemuan ke-1, kesimpulan dari materi konsep manajemen pemasaran syariah menjelaskan tentang konsep pemasaran Islamik adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarah proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari suatu inisiatur kepada stakeholdersnya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Pemasaran syariah memiliki karakteristik marketing syariah, yaitu taitis rabaniyah, etis, realistis, humanistis. Pemasaran syariah juga mempunyai fungsi, yaitu memiliki kepribadian spiritual, jujur, berlaku adil dalam bisnis, bersikap melayani, menepati janji, dan jujur. Pertemuan kedua tentang maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan Allah menetapkan hukum-hukum untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, sekaligus juga menghindari berbagai kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Maqasid syariah adalah perdagangan. Menurut Al-Ghazali dalam Syaifullah 2007 menjelaskan bahwa tujuan syariah utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama, hidup, akal, keturunan, dan harta, serta apa saja yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dihendaki, termasuk pula dalam perdagangan. Sedangkan maqasid syariah dalam pemasaran adalah studi program pelaksanaan prosedur dan penanganan proses yang dibangun dengan maksud mewujudkan, membentuk dan melindungi alterasi yang komersial dengan pasar target, dengan implikasi untuk menyampaikan arah organisasi dengan memfokuskan kepada kadar syariah yang berdasarkan maslahah, keseimbangan, serta memprioritaskan adanya sikap kerelaan dan kasih sayang di antara penjual dan pembeli. Pertemuan ketiga berisi tentang materi peran pemasaran dalam Islam. Peran pemasaran dalam Islam sebenarnya tidak jauh beda dengan peran pemasaran pada umumnya. Yang membedakan hanyalah prinsip Islam dan tujuan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam pemasaran Islam. Pentingnya pasar sebagai terjadinya jual beli bukan hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, melainkan perlu memperhatikan aturan dan norma yang berlaku terkait dengan fungsinya. Pasar menjadi tempat yang rentan terjadinya kecurangan dan ketidakadilan yang dapat menzalimi pihak lain. Untuk itu, perlu adanya syariat terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pertemuan keempat, materi tentang mengembangkan strategis dan rencana pemasaran dalam Islam. Rencana merupakan
arahan terhadap suatu kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan. Surah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan adalah Quran Surah Al-Hajj ayat 16 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu nafsu ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam surat ini, Allah memerintahkan kita untuk selalu membuat perencanaan dan melaksanakan evaluasi dalam setiap aktivitas yang telah dilakukan sehingga segala sesuatu yang telah kita dilakukan dapat menjadi suatu keberkahan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Perencanaan pemasaran merupakan perumusan usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan guna menciptakan tujuan dan sasaran tertentu, serta pada waktu yang telah ditentukan. Dalam Islam, rencana pemasaran sangat penting untuk dilakukan karena merupakan suatu proses melihat jauh ke depan dalam rangka antisipasi dan perubahan ke arah yang lebih baik, mencari solusi yang tepat, mengoptimalkan manfaat pembangunan secara pasti, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Pertemuan kelima, materi tentang tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Tabayun artinya mencari kejelasan tentang sesuatu masalah hingga jelas dan benar keadaannya. Secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan dan sebagainya hingga jelas dan benar permasalahannya. Tabayun sangat penting untuk ditanamkan karena ketika menerima sebuah informasi harus mencari kebenarannya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tabayun itu penting dan dalam pemasaran karena Allah SWT telah memperingatkan orang beriman tentang pentingnya tabayun terhadap suatu kabar berita merupakan kewajiban bagi kita dalam hidup bermasyarakat, sebab terkadang kabar berita yang kita terima kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan tabayun: yang pertama, menjaga keharmonisan umat manusia. Yang kedua, menjaga jiwa dan harta manusia. Yang ketiga, pertanda kematangan akal dan cara berpikir. Yang keempat, menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dari keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa didasarkan pada studi dan penelitian. Yang kelima, menjauhkan keraguan serta bisikan dan tipu daya setan. Yang keenam, mengokohkan kaum muslim perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini. Memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Nomor 4, selama mengikuti kuliah Islamic Marketing, apakah Anda aktif dalam menjawab soal-soal diskusi ke kelas Zoom? Jika ya, soal-soal apa yang Anda jawab sewaktu mengikuti kuliah Islamic Marketing Manajemen? Iya, soalnya tentang materi pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islami. Dan soalnya adalah buka link HTTPS dan apa judul dari topik ini, apa yang dijelaskan dalam topik ini, apa yang dapat dan diketahui, serta manfaat yang Anda peroleh setelah mempelajari artikel ini, bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan dalam artikel tersebut dalam Anda menjelaskan bisnis Anda. Yang bagian B, pertanyaan-pertanyaan ini berkenaan dengan teori-teori yang berkenaan dengan Islamic Marketing dan Manajemen. Yang pertama, coba saudara bacakan surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan surah Al-Ma'idah ayat 2. Sebutkan artinya dan isi kandungannya, jelaskan hubungan kedua surah ini dengan pemasaran. Terdapat beberapa surah yang berhubungan dengan pemasaran yaitu Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Isi kandungan dalam surah ini adalah Allah memerintahkan kita setelah melaksanakan sholat
sholat, hendaklah mencari rezeki yang halal dan melanjutkan pekerjaan. Allah memerintahkan untuk selalu mengingatnya dengan cara berzikir dan selalu bersyukur agar senantiasa beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syai'airullahi wala syarral harrama walal hadiya walal qalaida wala amminnal baital harrama yabtaghuna fadlam min rabbihim waridwan wa idza halaltum fasṭadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an sadaqum ainil masjidil harami an ta'tadu wa ta'wanu ala birri wat taqwa wa la ta'wanu ala ismi wal'udwani wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatannya. Bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadiyu atau hewan-hewan kurban dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Kandungan dalam surah ini adalah melarang untuk berperang pada bulan tertentu, melarang menyiksa binatang, perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan melarang untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, perintah bertakwa kepada Allah. Nomor 2, coba saudara jelaskan konsep pemasaran dalam Islam dan sebutkan surah-surah dalam Al-Quran yang menjelaskan konsep pemasaran dalam Islam dan jelaskan isi kandungannya. Konsep pemasaran adalah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa permuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan dapat memilih konsep untuk melaksanakan kegiatan pemasaran, di antaranya yang pertama, konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa konsep menyukai produk yang tersedia di banyak tempat dan selaras dengan kemampuannya. Yang kedua, konsep penjualan. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen akan membeli produk jika perusahaan melakukan promosi dan penjualan yang menonjol. Yang ketiga, konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci meraih tujuan perusahaan adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan. Yang keempat, konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep pemasaran kemasyarakatan menyatakan bahwa tugas organisasi adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dan mempertahankan serta mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, konsep pemasaran strategis. Konsep pemasaran strategis adalah konsep pemasaran yang mengubah fokus pemasaran dari pelanggan atau produk ke pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas. Surah-surah yang menjelaskan tentang konsep pemasaran dalam Islam. Yang pertama, surah Al-A'raf ayat 10. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي أَرْضِي وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Artinya, dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidup untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Surah Al-Ahzab ayat 7-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
وقولوا قولا شديدا يسهل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Maksud dari surah ini adalah kita harus menerapkan kejujuran dalam konsep pemasaran kita, karena jika kita menjual produk dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita ungkapkan secara jelas, maka yakin produk itu akan terjual dan juga akan dipercayai oleh konsumen kita. Yang ketiga, walazina jahadu fina lanahdiyanahum subula wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Maksud surah ini, sehingga dalam melaksanakan penjualan setiap produk, pemasaran perlu berupaya keras, cerdas, dan tepat, mengedepankan atas ridho Allah sehingga akan dimudahkan dalam setiap upaya. Yang ketiga, ada pertanyaan Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Jika setuju, jelaskan jawaban Anda. Ya, saya setuju dengan pertanyaan di atas. Kenapa saya setuju? Karena pemasaran merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh ketentuan syariah. Pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-produk atau value dengan pihak lainnya. Ini artinya bahwa dalam syariah marketing, seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai value, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang islami. Nomor 4. Coba saudara bacakan surah Al-Baqarah ayat 282 dan surah Al-Hujurat ayat 12. Sebutkan artinya dan isi kandungannya. Jelaskan hubungan kedua surah ini dengan pemasaran. Ayyuhalladzina amanu idza nadaytum bidainin ila ajalin musamman fattubu falyatub bainakum katibun bil adil wala yaba katibun ayyaktuba kama allamahullahu falyatub wal yumillil ladzi allahil haqqu wal yattaqillaha rabbahu ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سهفا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بأدل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضه من الشهداء أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما
إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأولي الشهادة وعدمنا على ترتبوا إلى أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح على يكتبوها وأشهدوا إذا تبشمتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم فاتقوا الله ويعلمكم الله وله بكل شيء عليم. Isi kandungannya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya Muhammad SAW, bila kalian mengadakan transaksi hutang piutang sampai waktu tempo tertentu, maka lakukanlah pencatatan demi menjaga harta orang lain dan menghindari pertikaian. Dan hendaknya yang melakukan pencatatan itu adalah seorang yang terpercaya lagi memiliki ikatan kuat, dan hendaknya orang yang telah mendapatkan pelajaran terus-menerus dari Allah tidak menolaknya. Dan orang yang berhutang mendiktikan nominal hutang yang menjadi tanggungannya, dan hendaklah dia menyadari bahwa dia diawasi oleh Allah, serta tidak mengurangi jumlah hutangnya sedikit pun. Apabila penghutang termasuk orang yang diputuskan tidak boleh bertransaksi dikarenakan suka berbuat mubazir dan pemborosan, atau dia masih anak-anak atau hilang akal, atau dia tidak bisa berbicara lantaran bisu atau tidak mempunyai kemampuan normal untuk berkomunikasi, maka hendaklah orang yang bertanggung jawab atas dirinya mengambil alih untuk mendiktikannya, dan carilah persaksian dari dua orang lelaki beragama Islam balik lagi berakal dari orang-orang yang salih. Apabila tidak ditemukan dua orang lelaki, maka cari persaksian satu orang lelaki ditambah dengan dua perempuan yang kalian terima persaksiannya mereka. Tujuannya supaya bila salah seorang dari wanita itu lupa, yang lain dapat mengingatkannya, dan para saksi harus datang ketika diminta untuk bersaksi, dan mereka wajib melaksanakannya kapan saja dia diminta untuk itu. Dan janganlah kalian merasa jemu untuk mencatat hutang piutang, walaupun berjumlah sedikit ataupun banyak hingga temponya yang telah ditentukan. Tindakan itu lebih sejalan dengan syariat Allah dan petunjuknya, dan menjadi faktor pendukung paling besar dan untuk menegakkan persaksian dan menjalankannya, serta cara paling efektif untuk menepis keraguan-keraguan terkait jenis hutang, kadar dan temponya. Akan tetapi apabila transaksi berbentuk akad jual beli dengan menerima barang dan menyuruhkan harga secara langsung, maka tidak dibutuhkan pencatatan dan disunahkan mengadakan persaksian terhadap akad tersebut guna mengeliminasi adanya pertikaian dan pertentangan. Antara dua belah pihak, kewajiban saksi dan pencatatan itu melaksanakan persaksian dan pencatatan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak boleh bagi pemilik piutang dan penghutang melancarkan hal-hal buruk terhadap para pencatat dan para saksi. Begitu juga tidak diperbolehkan bagi para pencatat dan para saksi berbuat keburukan kepada orang yang membutuhkan catatan dan persaksian mereka. Apabila kalian melakukan perkara yang telah dilarang melakukannya, maka sesungguhnya tindakan itu merupakan bentuk penyimpangan dari ketaatan kepada Allah, dan efek buruknya akan menimpa kalian sendiri. Dan takutlah kepada Allah dalam seluruh perkara yang diperintahkannya kepada kalian dan perkara yang kalian dilarangnya untuk melakukannya. Dan Allah mengajarkan kepada kalian semua apa-apa yang menjadi urusan dunia dan akhirat kalian, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, maka tidak ada satupun dari urusan-urusan kalian tersembunyi baginya, dan Dia akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan perbuatan-perbuatan itu. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zaini inna ba'daz zaini
ismu wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadakum ayyakulla lahma akhihi wattan fakhiratumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Isi kandungannya, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta melaksanakan syariatnya, jauhilah banyak prasangka buruk kepada orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya sebagian dari dugaan tersebut adalah dosa. Jangan mencari-cari aurat atau aib kaum muslimin, jangan pula sebagian dari kalian berbicara tentang sebagian yang lain di belakangnya dengan sesuatu yang dia benci. Apakah seseorang di antara kalian mau makan daging saudaranya yang sudah mati? Kalian tidak menyukai itu, maka tinggalkanlah ghibah. Takutkanlah kalian kepada Allah dalam perintah dan larangannya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat hamba-hambanya yang beriman dan Maha penyayang terhadap mereka. Hubungannya dari kedua surah ini dengan pemasaran adalah kita dalam pemasaran pasti ada saja yang berhutang, maka jika kalian berhutang dan sudah sampai waktu tempo maka bayarlah, hindari pertikaian, dan jika berhutang hendaklah mencapai 2 orang saksi. Dan dalam pemasaran jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Nomor 5, coba saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan maqasid syariah dalam perdagangan pemasaran, dan sebutkan dan bacakan surah-surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tijarah beserta isi kandungannya. Maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran adalah analisis, pencernaan, dan penerapan serta pengendalian program dan yang bertujuan untuk membangun dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud mencapai tujuan organisasi dengan nilai syariah berupa masalah keadilan dan mengedepankan konsep rahmat baik dari penjualan atau pembeli sampai dari Allah SWT. Surah-surah yang menjelaskan tijarah. Surah Al-Baqarah ayat 292. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu falyaktub bainakum katibun bil aidi wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumil lilladzi alaihi haqqu wal yattaqillaha rabbah wala yabkhus minhu syi'a fa in kana allazi alaihi haqqu safiha aw dahifan aw la yatihi ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adab faltashhidu. إذا مدعوا ولا تسأمنوا أن تبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى على ترتبه إلى أن تكون تجارة حاضرة تريدونها بينكم
أن تكون تجارة حديث تديرون بين فليس إليكم جناح ألا تكتبوه والشاهد إذا تبايتم ولا يدر كاتب على شهيد وإن تفعلوا وإنه فسق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله وله بكل شيء عليم. Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini diantaranya anjuran menulis atau mencatat proses piutang-piutang, anjuran bersikap jujur dan adil dalam mengikuti piutang-piutang, kebolehan pihak ketiga dalam membuat proses penyelesaian serta membaca email piutang-piutang, anjuran mengimlakan hasil transaksi oleh orang yang berhutang kepada si pemberi hutang. Surah An-Nisa ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tadadikum minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersama dengan jalan yang batil, tidak benar kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Pokok-pokok pilihan dalam ayat ini diantaranya dilarang berbisnis secara batil, anjuran berbisnis berdasarkan kerelaan, larangan bunuh diri khususnya dalam masalah bisnis. Quran Surah At-Taubah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kana abba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa asiratukum wala amwalun iqtaraftuhu minhu wala tijratun tanshawna kasadaha wala wa masakinu tadrotaha ahaba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fil sabihi wa tabrahu hatta yatiyalahu bi amrihi wa la yahiddu qawmal fasasikin. Artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudara, istri-istrimu, keluarga, harta, kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini diantaranya beberapa hal yang dicintai manusia, anjuran mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, ancaman bagi orang yang lebih mencintai selain Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad kepadanya. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 62 ayat 11. Pokok-pokok dalam ayat ini diantaranya teguran nelayan dalam ibadah ritual karena bisnis ganjaran yang lebih baik dalam sebuah transaksi. Nomor 6. Apa yang Anda ketahui tentang riba dan jenis-jenis riba beserta contohnya? Talaki rukban, ba'i najaisi, tadlis, ihtikar, dan jual beli gharar. Yang pertama, riba. Riba merupakan mengambil hak milik orang lain dengan cara menambahkan nilai harga pada transaksi jual beli yang bertentangan dengan ajaran Islam. Riba terdiri dari 4 macam, yaitu sebagai berikut: riba fadli, yaitu jual beli atau tukar menukar dua barang yang sama jenisnya tetapi beda ukurannya. Contoh, tukar menukar antara gula dengan gula, namun dan kelebihannya dan salah satu pihak, maka itu disebut riba fadli. Riba qard, yaitu riba yang dihasilkan oleh tambahan atas pengembalian pokok pinjaman yang disyaratkan kepada peminjam.
Contohnya adalah rentenir yang meminjamkan uang 10 juta kepada pinjaman. Kemudian peminjam harus mengembalikan 11 juta tanpa dijelaskan kelebihan dana tersebut. Untuk apa? Tanpa tambahan 1 juta kepada kasus inilah yang disebut sebagai riba qard dan hanya akan merugikan peminjam plus menguntungkan si rentenir. Yang ketiga, riba nasiah, yaitu mengambil keuntungan dari proses pinjam meminjam atau tukar-menukar barang yang disebabkan karena ada keterlambatan dalam masalah pembayaran. Contoh, seseorang yang berhutang 1.000 yang mesti dibayar dalam jangka waktu yang telah tetapkan tetapi tidak terbayar oleh pada waktu itu, maka bertambah besarlah jumlah hutangnya. Riba yard, yaitu pengembalian keuntungan dari hasil jual beli yang disertai dengan penundaan serah terima barang. Contohnya adalah penjual mobil yang menawarkan barang 90 juta jika langsung dibayar tunai, namun jika dicicil menjadi 95 juta. Yang kedua, talaki rukban. Talaki rukban juga disebut sebagai talaki as-silai, suatu peristilahan dalam fikih muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi atau barang dengan cara mencegat orang desa atau kafilah yang membawa barang dagangannya hasil pertanian seperti beras, jagung, dan gula sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang. Yang ketiga, ba'i najaisi. Ba'i najaisi yaitu rekayasa pasar dalam demand atau permintaan yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk yang tersebut naik. Yang keempat, tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung sesuatu yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Yang kelima adalah ihtikar. Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Yang keenam adalah jual beli harar. Jual beli harar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas maupun keberadaannya. Yang nomor 7, jelaskan peran pemasaran dalam Islam. Dalam Islam, peran pemasaran sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran pemasaran pada umumnya. Yang membedakan hanyalah prinsip Islam dan tujuan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam pemasaran Islam. Pentingnya pasar sebagai terjadinya jual beli bukan hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, melainkan perlu memperlihatkan aturan atau norma yang berlaku. Terkait dengan fungsinya, pasar menjadi tempat yang rentan terjadinya kecurangan dan ketidakadilan yang dapat menzalimi pihak lain. Untuk itu, perlu adanya syariat terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nomor 8, jelaskan bagaimana mengembangkan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Pemasaran syariah dilainkan berdasarkan konsep keislaman yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nilai inti dari pemasaran syariah adalah integritas dan transparansi sehingga marketer tidak boleh bohong dan orang membeli karena butuh dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, bukan karena diskonnya atau iming-iming hadiah belaka. Ketika kita bermuamalah dalam Islam harus menghindari hal yang haram baik dalam proses atau hasilnya serta harus mengedepankan kehalalan baik dalam proses atau hasilnya. Karena seseorang pemasaran syariah keyakinan bahwa semua hal yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 9, mengapa perusahaan harus melakukan tabayun dalam mengenal lingkungan bisnis? Tabayun menghasilkan informasi yang berkualitas dan menghindari diambilnya keputusan yang salah. Tabayun sangat argan di dalam komunikasi, terlebih bagi masyarakat saat ini mengalami keterbukaan dan kemudahan dalam menyampaikan informasi. Karena itu, diperlukan tabayun sebagai sikap untuk memperhatikan kualitas informasi yang diterima dan yang disampaikan. Dampaknya diharapkan komunikasi terbangun secara efektif sekaligus memiliki landasan teologis. Tabayun di dalam lingkungan bisnis yaitu menganalisis
masalah yang ada dalam lingkungan bisnis dengan teliti dan hati-hati. Nomor 10, bacalah surah An-Nisa ayat 94 dan jelaskan isi kandungannya. Bacalah surah An-Nisa ayat 94 dan jelaskan isi kandungannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilakum assalama lasta mu'mina mina tabtaquna arradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu qasiran kazalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyana innallaha bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada orang yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nomor 11, jelaskan mengapa riset pemasaran dalam Islam penting untuk dipelajari. Secara umum, konsep pemasaran syariah secara epidemiologi bersifat syariah digerakkan oleh syariah sebagai sumber hukum yang berorientasi guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta menciptakan value bagi manusia selama tidak bertentangan dengan sumber utama dalam Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Konsep aksiologi dalam pemasaran syariah pun jelas, di mana standar moralitas atau benar atau salah dan baik atau buruk yang digunakan semuanya bersumber dari Al-Quran dan Hadis, baik yang bersifat qauli atau ucapan, fi'il atau perbuatan, maupun takriri, persetujuan atau perbuatan para sahabat atau Rasul. Dalam hal tersebut, pemasaran syariah memiliki tujuan untuk menjaga moralitas pasar sehingga terciptanya keadilan dalam pasar bagi seluruh stakeholders. Konsep keadilan dalam pemasaran syariah diharapkan mampu menjadi solusi atau permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan sebelumnya. Inilah yang menjadi alasan mengapa masyarakat global perlu mengkaji dan mengimplementasi pemasaran syariah di dunia bisnis. Nomor 12, bagaimana cara Anda membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam? Jelaskan jawaban Anda dan disertai dengan surah-surah pendukung. Wajib dibacakan surahnya. Dalam membangun nilai kepuasan dan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam, yaitu dengan saya menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari pada bab seperti ini, selalu memperbarui iklan produk agar tidak ketinggalan zaman, melalui komunikasi dengan baik kepada pelanggan agar pelanggan merasa nyaman. Lalu saya akan meningkatkan pelayanan yang ada, dan juga saya akan selalu mengevaluasi produk saya agar setiap pelanggan merasa puas dan menjadi berlangganan untuk membeli produk yang saya buat. Dengan begitu nilai loyalitas pelanggan akan meningkat. Selain itu, dengan bersikap lemah lembut juga akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum fala kunta fazzan ghazilal qalbi lam fadudu min haulika fa'fu anhum fastaghfir lahum wa ayyuwirhum fil amr
Faiz azamta fatawakkal azallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di dalam surah ini menjelaskan bahwa sikap lemah lembut adalah faktor penting dalam memberikan layanan sepenuhnya, agar pelanggan merasa memperoleh kepuasan sesuai yang diharapkan, bahkan bias melebihi rapat. Selain bersikap lemah lembut, kita harus lebih murah hati kepada pelanggan sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna ala arrid hauna wa iza khattabahumul jahiluna qalu salama. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa sikap murah hati merupakan bagian dari akhlak mulia. Sikap murah hati adalah dengan memberi bantuan secara ikhlas kepada yang memerlukan. Orang yang murah hati akan disukai masyarakat dan dicintai Allah. Dan juga bersikap dengan mengutamakan kepentingan pelanggan juga akan meningkatkan nilai loyalitas pelanggan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam Quran surah Al-Ashr ayat 9 yang berbunyi wallazina tabawwa'ud darawal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim wajadat wa hajatam mimma utu wa usiruna ala anfusihim walau kana bihim qassasam wa yuqashuha nafsihi fa'ulaika humul muflihun. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa mengutamakan kepentingan orang lain merupakan faktor penting dalam kepuasan pelanggan, karena mengutamakan kepentingan orang lain sangat diajukan dalam Islam. Sekian, terima kasih pertanyaan dan jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.